Oke, ketika kita melihat siswa kita berantem, konflik, insting kita adalah ingin segera mendamaikan mereka, instan. Tapi sayangnya kejadian seperti ini tidak bisa didamaikan secara langsung atau instan. Ada prosesnya, ada step-stepnya. Step yang pertama, kita sebagai mediator, sebagai guru, perlu tahu dulu apa niat kita, luruskan niat kita. Nah, niat kita adalah ingin hubungan siswa A dan siswa B ini rukun, saling paham. Dan niat kita berikutnya juga adalah sebagai edukator, kita ingin mereka mempunyai keterampilan untuk memecahkan masalah, conflict resolution. Jadi kalau konflik semacam ini terjadi lagi di masa depan, mereka tahu, mereka punya ilmunya apa yang perlu dilakukan. Ya, jadi kita ingin siswa kita menjadi lebih baik dari konflik ini. Nah, step yang kedua, setelah kita tahu niat kita, step yang kedua adalah memahami perasaan siswa A dan siswa B. Karena teman-teman, kita tahu dong ya, ketika kita berantem atau siswa berantem, pasti perasaan berkecamuk di situ. Kan nggak tenang-tenang aja ya. Di situ ada perasaan, ada emosi marah, sedih, malu, kecewa, rasa dicuekin, nggak diterima, itu semua perasaan negatif itu berkecamuk di dalam hatinya. Dan itu tidak bisa langsung secara instan, udahlah tenang aja, lupain itu semua, nggak bisa. Ibaratnya ada sampah yang perlu dibongkar, dibersihkan. Caranya gimana? Ya kita sebagai mediator, sebagai orang dewasa, perlu bertanya dan mendengarkan apa yang masing-masing siswa rasakan. Bagaimana perasaan kamu tadi abis berantem gitu? Wah, aku ngerasa gini, aku ngerasa sebel, aku ngerasa bete. Nah, itu perlu didengarkan dan digali. Tugas kita di step kedua ini mendengarkan dan memahami, tidak menghakimi. Ya, tidak menghakimi, tidak kamu sih masa gitu aja nggak bisa, itu salah. Nah, step yang ketiga, setelah perasaan masing-masing anak terbongkar dan biasanya mereka akan lebih tenang, lebih bisa diajak bicara, baru kita libatkan mereka untuk bicara sebenarnya apa yang terjadi tadi. Nah, di sini logika mulai bekerja, oke? Jadi kita dengarkan dari siswa A, siswa B. Tadi sebenarnya apa sih yang terjadi? Kok bisa jadi berantem? Nah, dari pembicaraan itu kita jadi bisa paham, oh sudut pandang siswa A itu begini, yang B ini begini. Karena teman-teman, saya yakin masing-masing pihak merasa benar, merasa bahwa yang saya lakukan ini penting dan benar. Tapi karena belum paham caranya, belum tahu bagaimana mengkomunikasikannya, akhirnya jadi tersumbat, itulah yang jadi berantem nih, jadi konflik gitu ya. Jadi step ketiga, setelah kita memvalidasi, kemudian mendengarkan kejadiannya bagaimana. Lalu step keempat adalah kita ajak bicara masing-masing pihak secara bersamaan ya waktunya, seperti orang dewasa. Ajarkan mereka untuk bertanggung jawab, mendiskusikan kalau ada kejadian seperti ini lagi, lain kali apa yang perlu dilakukan, apa yang bisa dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan. Itu. Biasanya kalau kondisi masing-masing siswa sudah tenang, mereka bisa kok diajak bicara secara rasional gitu ya, seperti orang dewasa, boleh dan tidak boleh. Dan lain kali kalau ini terjadi dan konflik terjadi lagi, apa konsekuensinya? Oke? Apakah konsekuensinya bicara lagi sama kita sebagai mediator atau bagaimana? Nah, step kelima, kesepakatan. Apa yang bisa dilakukan di masa depan dan konsekuensinya apa kalau konflik ini terjadi lagi. Jadi
Seperti itu teman-teman, step-stepnya semoga bisa dilakukan. Proses ini tidak bisa dilakukan secara instan, perlu dilakukan secara bertahap. Tapi dengan proses yang bertahap ini, insya Allah jalan keluar akan bisa ditemukan dan masing-masing siswa berdamai, bukan berdamainya secara pura-pura, tapi memang betul-betul hati mereka sudah tenang, sudah bersih, dan bisa berpikir, diajak diskusi untuk step berikutnya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Selamat pagi.